Perempuan Hebat Indonesia, selamat datang di program Peace Talk bersama aku, Karina Hernisha, yang akan menemani perempuan hebat di hari ini bersama para narasumber yang sangat menginspirasi tentunya untuk perempuan hebat yang ada di Indonesia. Kalau minggu lalu, di episode lalu, kita udah ketemu sama satu perempuan hebat yang udah berbagi nih ceritanya tentang perjalanan dia dengan bisnisnya, aktivitasnya dia, dan segala macam kegiatannya. Nah, hari ini, di episode ini, dia bawa teman-temannya gitu. Penasaran gak sih? Ini siapa sih yang lagi aku omongin? Tapi sebelum itu, aku mau ngingetin dulu. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube-nya Perempuan Indonesia 1. Dan jangan lupa juga dinyalain dong loncengnya supaya nanti kalau misalnya kita ada konten baru bisa dapat notifikasinya dan langsung ditonton. Selain itu kita juga ada di Instagram, di Twitter, dan di Facebook. Tinggal cari aja @perempuanindonesia1. Oke, aku nggak perlu panjang-panjang lagi. Mendingan kita hari ini ngobrol-ngobrol santai bersama para narasumber aku nih hari ini yang udah seger banget. Dari tadi kita udah warming up banget. Udah ketawa-ketawa. Aku langsung panggilin aja, ada Mbak Regina Tiani. Halo Mbak. Halo Mbak, apa kabar? Ya kita juga ada di sini ada Mbak Sarin Sabila, terus dan juga ada Mbak Yasmin Tuspita. Mbak Regina boleh dong dikenalin dulu nih teman-temannya hari ini, ada 2 orang cantik-cantik. Siapa aja sih nih temannya nih yang mau kita ajakin ngobrol hari ini Mbak? Ya, hai Perempuan Hebat Indonesia. Hari ini aku bawa 2 orang temanku, ada Sarin dan Mbak Yasmin, yang kita juga aktif di dalam bisnis UMKM khususnya untuk kaum perempuan, dan kita juga tergabung di organisasi yang sama, yaitu Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia. Mungkin nanti dari Mbak Yasmin dan Mbak Sarin bisa cerita ya, sharing gimana sih rasanya atau apa yang kita hadapi nih, terutama pada saat menjalankan bisnis masa pandemi kan, lumayan ya kita curhatan bareng juga ya, kayak gimana nih bisnisnya rontok gitu. Itulah Mbak suka duka kita, tapi ini akhirnya kita jadi dapat penguatan satu sama lain gitu Mbak Karina. Iya, karena kan pasti udahlah ngurusin rumah, bisnisnya juga, belum lagi mikirin aduh ini harus gimana lagi ya caranya ya dengan pandemi, nggak bisa yang offline, biasanya bisa ngadain offline event gitu kan, yang udah banyak hal yang akhirnya berkurang gitu, dan itu berpengaruh kepada omset juga mungkin gitu kan ya. Pasti pusing banget gak sih gitu kan. Kayaknya seru ya ketika masuk ke dalam sebuah komunitas dan akhirnya bisa saling berbagi, bisa ada bisa saling bantu juga gitu kan, karena mengalami punya satu perasaan yang sama gitu kan ya. Kayak kan mungkin aku pengen nanya dulu sih ya ke Mbak Sarin, bisa diceritain dulu nggak sih Mbak ini? Mbak Sarin ini punya usaha apa sih Mbak gitu? Mungkin nanti juga Mbak Yasmin bisa cerita juga ya. Ini kita dengar ceritain dari Mbak Sarin dulu. Halo Mbak Karina, aku punya usahanya di bidang transportasi. Oke. Ya, jadi lebih ke sewa-sewa kendaraan, terus sewa bus dan shuttle juga. Jadi lebih di bisnis transportasi sih sebenarnya. Oh, lebih ke transportasi. Tapi itu untuk antar kota juga kan? Iya, jadi kita pertama lebih ke wisata juga. Jadi wisata itu bisa ke luar kota. Jadi kayak misalnya Jakarta mau ke puncak, kayak gitu. Nah itu terus yang wisatanya. Sampai Jakarta Bali, Jakarta Palembang pun kita ada juga. Berarti kita bisa bareng-bareng sewa kendaraannya dari Mbak Sarin, kita samperin Mbak Regina di Bali lah ya gitu ya. Iya benar-benar itu. Pesawat kan udah rame banget nih. Jadi kalau Sarin tuh enak banget Mbak, apalagi dia juga punya VIP bus ya Sar ya, yang lengkap, ada kamar mandi, ada tempat tidurnya juga gitu. Jadi sebenarnya nggak cuma identik sama dunia laki, tapi Sarin juga bergelut di situ nih di bidang transportasi gitu. Ya gitu. Iya keren banget. Aku jadi penasaran juga sih gitu. Kalau di dunia bisnis transportasi kayak gitu, peran perempuannya, peran Mbak Sarin gitu, apalagi sebagai seorang perempuan gitu ya di situ. Lebih kayak gimana sih Mbak, bisa share pengalamannya nggak sih? Jadi kalau aku lebih ngurusin marketing sih sebenarnya, marketing and promotion, terus juga lebih ke manajemen gitu. Jadi
kalau misalnya marketing and promotion aku bikin strategi-strateginya kayak gimana nih buat promote-promotnya. Jadi aku juga ngikut nih kalau misalnya bikin strateginya nih gimana sih caranya ngikutin misalnya tren anak muda nih zaman sekarang gitu. Kan mau nggak mau pun aku juga ngikutin kan. Nah jadi aku pun dari situ. Jadi aku lebih banyak di strategi marketing and promotion itu sih sama di manajemen sih sebenarnya. Ya. Tapi kalau di bisnis transportasi sendiri ada perempuan, maksudnya di situ di lingkupan pekerjaan itu tetap ada perempuan juga kah yang diberdayakan atau gimana Mbak di bisnisnya? Kalau kebetulan sih kalau di sini sih kantor isinya kebanyakan cewek juga sih Mbak. Oh iya. Sebenarnya ya karena kebagi dua lah ya. Kalau di kantor banyak kan memang cewek, CS, customer service pun kita banyakkan wanita gitu kan. Tapi kalau memang untuk di operation ya memang kebanyakan kita laki-laki. Tapi ada juga operation kita yang perempuan juga. Oh iya. Main di lapangan pun juga ada gitu. Wah, keren. Iya. Aku pengen daftar rasanya. Jadi nggak Aku suka sebenarnya nyetir. menutup buat buat laki-laki doang gitu. Kita perempuan juga ada misalnya dia harus paham teknis di lapangan seperti apa. Ya, jadi dia ada juga kita yang di operasional yang di lapangan juga ada. Gitu. Selain di kantor ya. Oke. Kalau Mbak Yasmin sendiri, kita sekarang ke Mbak Yasmin nih, Mbak Yasmin Puspita. Coba bisa di-share Mbak pengalamannya deh selama menjalankan bisnisnya. Halo wanita hebat Indonesia, Mbak Karin, semuanya ini teman-teman semua ya, jadi asik ngobrolnya. Nah, kalau bisnis aku memang bisnis yang identiknya perempuan ya, karena memasak, karena kuliner ya. Dan memang kita tahu sekali bahwa ketika pandemi kemarin, ekonomi UMKM cukup sangat terbantu dengan adanya bantuan dari segi UMKM makanan ya, mikro ya. Nah, aku sendiri edukasinya adalah lebih ke produk kreatif makanan, Mbak. Tapi di tradisional, yaitu tumpeng. Kalau tumpeng sendiri, awalnya memang aku tuh suka makanan tradisional. Cuman, aku lihat nih, belakangan ini tuh kayak tumpeng itu identiknya tuh sama orang tua yang bikin acara. Ya, kalau anak-anak muda pasti prefernya cake Korea misalnya, atau tematik cake. Ini di luar dari kontennya, bukan kita kompetitif sama pengusaha kue, bukan ya. Ini dari segi aku yang memang pecinta masakan tradisional. Nah, waktu itu anakku tuh mau ulang tahun, aku mau bikinin tumpeng, dia sama sekali nggak tahu apa itu tumpeng loh. Di situ aku sampai yang kayak, ya ampun. Sementara sebetulnya culture kita kan isi tumpeng, cuman kan boring banget itu, bentuknya begitu-begitu doang. Jadi anak muda itu tidak diedukasi. Nah, 10-20 tahun ke depan kalau nggak ada orang-orang pengusaha muda yang mau melestarikan si tumpeng ini pasti akan gone. Yes. Nggak tahu. Nah, jadi titik awalnya tuh di situ. Aku pengen bikin suatu bisnis, basicnya tuh yang heritage food dari Indonesia, tapi gimana caranya ini bisa dikembangkan secara modern, ada fusionnya, yaitu aku kombinasi dengan carving buah. Jadi kita melukis di atas semangka. Kita bikin yang namanya wajah orang, melukis biasanya di kanvas. Kalau kue-kue ada gambar orang di print. Kalau ini kita live pakai pisau, kita lukis. Beyond banget nih makanannya nih. Kemiripannya adalah 99,9% mirip. Ya, terus kita bentuk juga detail nasinya. Misalnya Mbak Karina tuh hobinya diving ya. Pengen bikin tumpeng diving. Ya udah, si semangkanya kita carving, kita lukis mukanya Mbak Karin. Terus habis itu si tumpengnya tetap ada yang kerucut karena itu kan kayak cirinya ya. Cirinya. Di situ udah ada adatnya. Tetap ada kerucutnya, di sampingnya tuh kita bikin tuh yang namanya produk-produk detailnya dari sayur dan buah. Mbak Karin lagi diving, dari tumpeng, dari sayur gitu. Nah, itu ini ngebayanginnya tempting sih. Ya, memang waktu pertama kali bikin ya mau dijual kemana, terus kan pasti harganya mahal, tapi perjuangannya ya begitulah. Sampai sekarang ini udah berjalan 9 tahun ya. Wow, kok keren. Gitu.
Dan hebatnya Mbak Yasmin, benar-benar kita bisa customize sesuai dengan request klien gitu. Waktu itu aku pernah ya minta, Mbak aku minta tumpengnya warna pink dong. Bener loh, jadinya tumpengnya warna pink. Nyampe ke aku dengan ukiran muka anak aku dan segala macamnya gitu. Dan itu Ya ampun, turun tangan gitu. Jadi kebeeman ibu-ibu tuh bisa dipenuhi sama Mbak Yasmin melalui si heritage makanannya Mbak Yasmin ini gitu. akhirnya Mbak Yasmin itu memulai bisnisnya dengan apa? Karena pengen melestarikan budaya. Sebenarnya kan awalnya dari situ kan, karena ada rasa khawatir makin kesini sudah mulai digital, udah ada perubahan banget gitu kan ya, lama-lama budaya mulai terkikis. Takutnya kalau nggak ada yang melestarikan ya, Gen Z ke bawah tuh apa itu tumpeng, mereka nggak tahu rasanya. Motong tumpeng paling atas tuh kayak gimana enaknya, serunya, ya kan? Betul, dan memang aku juga belajar untuk gini Mbak, dalam bisnis itu kita nggak bisa lakukan hal yang common. Ternyata makin kesini tuh kita makin diajarin untuk nggak hanya kompetitif, tapi melihat peluang yang tidak dilakukan orang kita ambil. Orang ada supermarket 24 jam, ya. Kemudian nggak ada yang namanya catering tumpeng 24 jam tuh nggak ada. Kalau pesan tumpeng selalu ditulis minus 3 hari, betul nggak? Betul. Ya, karena prepare-nya tuh gila. Ini aku udah tumpeng tematik, udah segitu ribetnya, dan aku bisa bikin yang sampai 3 meter, 2 meter. Itu hanya dengan minus sehari, bahkan pesen pagi, malam dikirim, dan aku tumpeng satu-satunya yang buka 24 jam pengantaran keluar kota. Gila, keren banget nih. Penasaran gak sih jadi kayak pengen pesen gak sih? Aku pengen order deh rasanya. Iya dong, order. Mbak Regina habis ulang tahun, Mbak Regina gak mau pesen Mbak. Mbak Regina customer setiaku, Mbak Regina customer setiaku. Iya. Bahkan mau pesen ratusan tumpeng, waktu itu aku cuma hamin 1 ya Mbak Yasmin, nyampe dengan PDI, Mbak. Iya. Jadi kayak benar-benar bisa diandalkan lah gitu. Mungkin ya itu sih, kita sebagai pengusaha perempuan tuh apa ya, ketika kita komitmen dalam menjalankan suatu hal dan kita passionate di situ, pasti semuanya bisa dilakuin apapun itu challenge-nya yang Mbak Yasmin ya, Mama Karin ya. Betul. Aku jadi kepikiran nih. Ini since kita dari tadi lagi ngomongin bisnis gitu kan ya, gimana kalian bertiga menjalankan bisnisnya masing-masing gitu. Aku jadi pengen ikutan usaha, aku jadi pengen jadi bisnis juga. Tapi gini, pertanyaannya adalah apa sih syaratnya sebenarnya untuk bisa menjadi seorang pengusaha gitu, apalagi pengusaha perempuan yang dimana ya kita tahu gitu kan mostly didominasi oleh banyak laki-laki juga kan di dunia bisnis gitu. Tapi gimana sih caranya biar kita nih perempuan pengen mencoba pengen masuk gitu menjadi seorang pengusaha, harus punya mental yang seperti apa? Syaratnya tuh kayak gimana? Itu. Monggo. Ya. Mungkin aku bisa bantu jawab dulu ya dari sisi aku, pengalaman aku gitu. Pertama sih yang penting tuh adalah niat dan tekad dulu di awal gitu, dan jangan banyak berpikir dan penuh pertimbangan lah sebenarnya. Bisnis plan itu penting, perlu perencanaan segala macamnya itu penting. Tapi paling enggak kita udah harus nyebur dulu nih Mbak. Gitu. Jadi makanya kita melakukan dulu sambil kita belajar banyak hal, nanti dari situ semuanya juga akan berkembang dengan sendirinya gitu. Yang penting tuh konsisten, karena kebanyakan ya apalagi di masa pandemi gitu, banyak orang mendadak switch bisnis, akhirnya itu cuma buat apa ya, jadinya anget-angetan gitu, dan itu kan sebenarnya kayak gitu kita menjalankan bisnis gitu. Pasti kita harus start small, nanti lama-lama dia akan grow juga dengan adanya challenge masing-masing gitu. Jadi kalau dari aku sih pertama-tama ya udah pasti jangan takut untuk mencoba dulu sih gitu Mbak. Oke, mungkin Mbak Sarin mau nambahin? Oke, kalau dari aku pede sih harus, itu yang pertama. Jadi kalau pede itu gimana ya? Pertama kali punya usaha pasti kita bagi-bagi dulu nih, ke promosiin dulu pasti ke teman-teman, terus ke keluarga. Itu harus pede dulu. Kalau nggak pede nih, nggak berani, ya nggak ada yang tahu sama usahanya kita gitu kan. Betul. Terus yang kedua fokus sih. Bener sih kata Regina. Kalau seandainya fokus dijalanin terus, ya itu lama-lama akan tahu juga sih, market juga akan tahu nih brand kita itu apa. Jadi kalau aku lebih ke situ aja. Oke, tadi niatnya fokus, terus tadi sama pede ya.
Iya. Oke, ini kita tunggu jawaban dari Juragan Tumpeng nih. Apa nih? Ini udah komplit banget sih sebetulnya jawabannya. Ya, yang dibilang Regina, yang dibilang Sarin itu udah satu paket. Dan kalau aku sih belajar untuk mau menjalani prosesnya. Karena jadi pengusaha itu bukan hanya bicara terima cuan banyak, terima kesuksesan. Yang paling penting dalam usaha itu kita mendewasakan ya. Usaha itu proses pendewasaan kita juga sebagai pelaku usaha. Nah, kalau kita sebagai pelaku usaha nggak mau menjalani prosesnya, itu kita nggak mungkin ada di titik yang orang bilang sukses ya. Jadi justru di dalam prosesnya itu yang tadi Regina dan Sarin bilang, kita belajar banyak tahu market, kita belajar fokus. Ketika kita ke-distract dengan kegagalan, belajar bangun. Ketika kita udah nggak nemu jalan juga, kita usahanya nggak profit misalnya. Nah, kalau satu persatu kita jalanin sampai kita bisa melewati, kita memang terbukti bisa sukses. Jadi harus berani dan mau terima proses. Kuat mental juga nih sebenarnya. Iya nih. Harus kuat mental. Pagi-pagi bangun, nganter-nganter ya, Mbak. Kita gini kan perempuan juga ya, Mbak. Kita perempuan menjalankan usaha gitu. Apalagi pada saat menjalankan bisnis itu kan pasti aja ada komplain dari klien. Yap. Dan itu sebenarnya yang bikin kadang-kadang suka down dan akhirnya kita nggak pede sendiri. Aduh, sebenarnya klien resiko nih dikomplain, ini apa ada salah dikit dimarah-marahin klien gitu. Soalnya mungkin nangis mulu nih gitu di awal, tapi lama-lama kita jadi berpikir bahwa ketika klien itu melakukan komplain ke kita, berarti itu sebenarnya kayak market research yang gratis buat kita. Jadi sebenarnya dia masih care dan dia masih akan stay sama kita karena mereka memberikan masukan. Lu kurang di sini, apa yang harus diimprove dan segala macamnya. Namun ketika klien udah nggak dan cuek-cuekan aja, ya berarti itu udah tanda-tanda tuh klien udah mau hilang dari kita gitu sih Mbak sebenarnya. Yang tadinya kita berpikiran negatif, kita bawa sedih, sekarang akhirnya jadi pikir positif supaya itu menyemangati kita lagi untuk perbaikan di internal gitu, Mbak. Ya, Memang berarti harus punya mental yang apa ya ibaratnya bodoh amat deh gitu. Kuat aja udah maju aja dulu gitu kan. Masuk kuping kanan, kuping kiri, maju aja udah gitu ya. Tambang. Iya sih tambang gitu. Kita ngomongin soal perempuan dan memberdayakan perempuan sendiri gitu. Kalau di masing-masing bisnisnya Mbak Sarin, Mbak Regina, Mbak Yasmin gitu, peran kalian masing-masing gitu ya, untuk memberdayakan perempuan sendiri tuh gimana sih gitu terkait dengan bisnisnya? Mungkin Mbak Regina bisa jawab dulu buat nge-trigger yang lain. Oke, mungkin aku di episode lalu aku udah sedikit banyak sharingnya Mbak terkait dengan program pemberdayaan perempuan karena memang aku kan dari awal mendirikan usaha ini memang buat social entrepreneur gitu. Jadi memang program aku semua khusus untuk pemberdayaan perempuan dan juga untuk anak-anak pasien kanker di Indonesia. Profitnya kita pakai untuk ke sana. Nah, tapi untuk yang pemberdayaan perempuan ini sendiri, aku juga rutin membuat pelatihan-pelatihan gitu. Jadi mungkin kalau sekarang tadinya kita sebelum pandemi itu offline. Jadi aku memberikan pelatihan kayak membuat produk-produk natural dari mulai sabun, sanitizer dan segala macamnya. Tapi setelah pandemi, aku banyak berkolaborasi juga dengan beberapa organisasi seperti Kadin salah satunya yang kemarin kita baru berlangsung gitu. Nah, kolaborasi kita pelatihan virtual, ajarin mereka masak, yang kemudian akhirnya menimbulkan pengusaha-pengusaha baru yaitu industri rumahan dan akhirnya mereka bisa menjual dari hasil tersebut untuk nambah-nambah dapur gitulah Mbak kasarannya. Itu mungkin langkah-langkah simpel yang aku lakukan tapi konsisten sampai berjalan di tahun ke-6 saat ini. Berarti memberikan pelatihan-pelatihan gitu ya kalau di Mbak Regina, di bisnis Mbak Regina. Ya. Mungkin kalau di Mbak Sarin atau di Mbak Yasmin sendiri gimana? Kalau aku sendiri lebih kepada memperkerjakan pegawainya kita switch memang ya. Kalau dulu aku berpikiran bahwa memperbanyak pegawai tetap gitu ya. Dalam perjalanannya memang mencari karyawan atau SDM itu susah-susah gampang, apalagi di zaman millennials, karena nggak tahu gimana attitude, pola pikir, packagingnya semuanya itu berubah gitu. Sampai pada satu titik aku ngerasa kenapa kita nggak sama-sama bantu sesama perempuan yang butuh, karena perempuan tuh biasanya kan yang menentukan sebuah ekonomi keluarga.
Betul. Di sekitar aku tuh banyak banget. Ada satu kawasan kumuh, itu kayaknya Regina juga tahu tuh, di daerah Kampung Sawah, di mana itu banyak banget ibu-ibu ojol atau yang mereka nggak kerja, mereka butuh tambahan untuk beli sembako atau apa. Yang punya basic masak datang aja. Nanti biasanya karena pandemi kan kita swab dulu, terus kita ajarin tuh bagian nyiangin sayur kayak bagian apa. Sistemnya kita bikin insentif. Jadi semakin mereka kerjanya rajin, otomatis insentifnya semakin besar. Jadi aku bisa memperkerjakan banyak karyawan yang memang membutuhkan dari kalangan ibu-ibu tadi, bisa bantu ekonomi keluarga mereka. Akunya juga terbantu, aku nggak pusing harus punya pegawai tetap banyak, dan bisa bantu ekonomi sekitar rumah aku, sekitar tempat aku usaha. Wow. Itu di daerah mana Mbak tadi? Kampung Aku di Pulau Raya. Jakarta ya? Ya, aku di Nipah kan, di belakang. Ya tuh, Regina paham sepertinya. Dia suka belusukan juga ke sana. Di daerahku tuh ada pemukiman, dulu tuh pemukiman kumuh, tapi ada program pemerintah untuk bikin rumah deret, namanya Kampung Sawah apa. Nah di situ banyak orang-orang yang dia nggak kerja, dia nggak ngapa-ngapain gitu. Jadi kan ibu-ibu ini juga harus dididik sih Mbak, karena banyak kalangan ekonomi yang bawah itu kenapa sih di bawah ya, karena mereka tuh nggak dididik dan nggak punya disiplin untuk menjadi punya eager untuk ekonominya naik gitu. Ibu-ibunya tuh cuma ngerumpi apa. Nah, kita biasanya kasih nasihat juga, kasih sharing. Ya udah mendingan kerja di sini aja deh, bantu catering saya, nanti dapat uang daripada ngerumpi. Terus nambah skill, nanti bisa buka warung sendiri di depan rumahnya gitu. Soalnya kita pernah jalanin ini juga bareng-bareng sih Mbak Karina, aku sama Mbak Yasmin gitu, karena emang kita lumayan gemes dan emang punya motivasi untuk bisa kok ternyata perempuan tuh usaha dari rumah tetap bisa menghasilkan gitu. Banget. Iya kan, selama kita punya niat dan kemauan, dan ternyata surprisingly dari mereka juga nggak menutup pintu ya Mbak ya. Iya, betul. Akhirnya dari mereka malah kalau kita ada butuh bantuan apa-apa, mereka malah jadi ngebantuinnya dengan sepenuh hati gitu. Jadi sebenarnya lebih emotional link lah yang kita jalin dengan mereka. Bukan hubungan transaksional, tapi lebih ke arah emotional link, apa yang kita butuhkan mereka bantu, dan mereka butuh apa juga kita bantu gitu Mbak. Kalau Mbak Sarin gimana Mbak? Karena kebetulan aku tuh bisnisnya kebanyakan laki-laki. Jadi kalau di aku paling ya pegawai sih. Jadi kayak pelatihan untuk pegawai aku itu ada. Dan kebetulan aku kan banyak kan pegawainya itu masih muda. Jadi yang benar-benar anak muda yang mungkin mereka baru lulus SMA gitu. Mereka daftar buat kerja di sini. Nah itu aku banyak kan mau ngajarin mereka tuh emang mulai dari nol banget sih. Banyak kan rata-rata yang kerja di sini mereka dari nol. Jadi intinya kita banyak kasih pelatihan-pelatihan kayak misalnya nih dia nggak ngerti pajak gitu. Ya kita kasih pelatihan itu buat ngerti ini pajak nih sampai akhirnya dia bisa bantu di kantor buat ngerjain itu. Jadi sebenarnya banyak kan aku lebih ke pelatihan seperti itu sih buat mereka untuk handle di kantornya. Itu dari sisi kalian sebagai pengusaha di luar rumah gitu ya, maksudnya pekerjaan. Aku jadi tertarik. Kita masuk ke ranah-ranah urusan di rumah. Nah, dengan segitu banyak kayak kegiatan gitu kan ya, ngurusin karyawan, bisnisnya, segala macam. Terus di rumah gimana? Anaknya gimana? Siapa yang ngurus? Terus membagi buat diri sendirinya, me time-nya gimana? Kalau kemarin sih aku udah nanya sama Mbak Regina, dia senangnya berkuda, jet ski gitu kan. Dan dia disupport oleh ada suaminya juga yang support gitu kan. Nah, kalau dari Mbak Sarin sama Mbak Yasmin gimana? Kalau aku ya sekarang gini, sebetulnya kita kan udah diciptakan Tuhan tuh multitask ya. Cuman kita mau nggak untuk melakukan energi, effortnya harus lebih memang ya. Pertama harus mau untuk punya effort lebih. Kalau bisa pasti bisa. Kebetulan aku sendiri nggak ada pembantu rumah tangga malah. Anakku 4, jedahnya memang agak jauh, jadi udah ada yang SMA mau kuliah, ada yang SMP mau SMA, ada yang SD, ada yang TK. Jadi setiap jenjang pendidikan aku ada tuh. Nah, betul yang dibilang Regina, nggak akan bisa tercipta yang namanya semua menjadi sesuai dapat jatah yang adil kalau nggak ada kerjasama. Kalau bicara rumah pasti ada support system yaitu suami.
kebetulan puji Tuhan suamiku juga sangat support banget. Jadi kalau misalnya kita soal pendidikan nomor 1 ya, anak-anakku juga semua aku pantau setiap detail sampai les-lesnya semua aku anter. Yang basket, yang nari sampai anakku jadi atlet basket, yang satu sampai pelayanan di gereja karena kebetulan kami Nasrani, kemudian yang kecil inline skate, itu selalu saya coba luangkan waktu antar sendiri. Nah, saya juga punya suatu prinsip di mana anak-anakku harus makan makanan rumah, dan itu juga komitmen yang tinggi. Jadi aku tuh kebanyakan ya masak. Jadi anak-anakku tuh makan makanan aku. Makan pagi, makan siang, makan malam. Itu adalah bentuk aku, dedikasi aku untuk support anak-anakku juga tumbuh sehat. Itu jadi ibu-ibu tuh jangan ngerasa takut nggak bisa usaha di rumah yang menghasilkan. Justru dari dapur rumahku itu tercipta kesejahteraan bersama, sambil bisa awasin anak-anak, sambil aku bisa bantu tumbuh kembang mereka, dan aku tetap bisa melakukan hobiku. Tadi aku cerita sedikit waktu kita sebelum ngobrol ya. Aku bahkan bikin komunitas sepeda gunung. Setiap weekend itu aku bisa melakukan hobiku naik sepeda ke gunung-gunung di daerah-daerah terpencil, bersosialisasi, itu kan karena kita kan di luar dari semua pekerjaan dan peran kita di rumah, kita sebagai pribadi tuh kita punya kebutuhan, Mbak. Kita punya kebutuhan bahagia, kebutuhan merasakan me time yang positif. Regina berkuda, jet ski, kan kita ngelakuin itu untuk memasukkan suatu energi yang baru. Jadi ketika nanti kita balik ke bisnis, kita balik ke rumah, kita balik fokus. Jadi memang tipsnya adalah harus mau lebih capek. Mungkin kalau orang lain ada nonton drakor, saya 1 seri pun nggak ada waktu nonton drakor. Karena nggak mungkin, saya nggak punya space waktu gitu. Jadi kalau udah nggak usaha, ya pasti saya ngurusin anak, saya masak buat anak. Setelah itu kalau saya punya waktu sedikit, saya akan pakai sepatu, saya lari hobinya, terus saya muay, kemudian saya naik sepeda, olahraga outdoor apapun yang bisa saya lakukan. Kayak gitu Mbak Karin. Apalah aku yang hobi olahraganya rebahan, yang lari horizontal. Itu juga penting, rebahan kan bagian dari rest ya. Iya. Nah, kalau Mbak Sarin gimana? Jadi pertama kali aku mau bisnis, pasti aku udah mindset nih sama suami. Kamu boleh usaha, tapi kalau bisa kantornya yang deket sama rumah. Itu udah pasti pertama, apalagi kan di Jakarta ya Mbak. Udah tau macet segala macem. Jadi kalau misalnya aku punya kantor, itu emang setnya full, kita dekat dari rumah. Terus kantor juga kita dekat dari rumah. Jadi aku maksimalin waktu aku tuh buat mereka. Kalau misalnya ada jam meeting gitu, waktu sebelum pandemi kan banyak kan offline kan. Aku itu usahain jamnya itu sebelum suamiku pulang, aku udah balik nih ke rumah gitu. Jadi aku set meeting aku biasanya nggak mau juga nih yang malam-malam banget gitu. Karena apa? Karena anak-anak udah nunggu nih di rumah buat aku juga sama buat suami juga gitu. Kebanyakan kalau aku me time-nya buat olahraga sih kalau aku. Oh, ini pada senang olahraga semua ya. Ini iya, perempuan hebat itu, ini ya. Kalau nggak olahraga tuh rasanya lemes gitu kan, badan juga. Iya, betul. Dan aku juga seringan banyakkan organisasi sih, tapi kalau kayak organisasi perempuan seperti aku lagi ikut Hijabers Community dan juga di IWAPI juga, dan itu aku harus izin juga tetap sama suamiku dan tetap harus bisa bagi waktu. Jadi minimal anak-anak tetap nomor 1 lah. Berarti bisa dibilang sebagai perempuan yang memimpin pekerjaannya, bisnisnya, dan juga di rumah gitu kan, harus amanah ya. Iya. Ya kan, harus amanah berarti kan ya, harus ya bisa memegang komitmennya gitu. Tapi kalau misalnya di kantor sendiri, mungkin aku juga bisa nanya ke Mbak Regina gitu. Mungkin Mbak Regina punya tips juga gitu untuk menjadi gimana caranya jadi pemimpin yang bisa memegang komitmen dan bukan ditakuti oleh karyawan, bukan disegani, mungkin lebih kayak respect kali ya, biar lebih guyup gitu. Bagaimana menjadi pemimpin yang dihormati oleh karyawannya, itu ada tipsnya nggak sih?
Mungkin kalau dari pengalaman aku itu lebih ke ini ya Mbak, kita tahu di mana kita menempatkan posisi kita di waktu-waktu tertentu gitu. Jadi ada kalanya memang kita menempatkan posisi ini sebagai teman ketika mereka ada masalah, kita bisa dicurhatin berdasarkan pengalaman yang udah kita lalui gitu. Tapi ada juga momen-momen di mana ketika saya harus ambil direction dan memang mereka harus ikut satu direction saya itu gitu. Jadi sebenarnya menempatkan posisi diri itu sangat dibutuhkan sekali gitu. Jadi nggak cuma di dalam rumah tangga, tapi dalam menjalankan bisnis selama ini pun gimana caranya supaya kita bisa tetap aja semuanya itu berjalan dengan lancar gitu. Jadi ya bukan disegani, bukan ditakuti, tapi lebih merangkul. Makanya puji Tuhan sampai dengan hari ini turnover yang ada di perusahaan aku itu sangat kecil gitu, karena memang ya itu tadi adanya emotional link yang aku bangun dengan mereka, kemudian aku juga mempercayakan mereka untuk bisa mengembangkan diri, sehingga aku memberikan kepercayaan kepada mereka, ruang gerak mereka juga aku berikan gitu. Itu sih Mbak mungkin dari aku. Ada yang mau nambahin? Kalau aku sendiri sih, jadi lebih belajar, lebih ngasih tahu itu ngelit sih sebenarnya ke mereka. Aku jadi ngajarin mereka itu buat tanggung jawab sama kerjaannya mereka. Tapi sebelum aku minta mereka tanggung jawab sama kerjaan mereka, aku tunjukin dulu nih cara-caranya seperti ini. Jadi sebenarnya aku lebih ikut terjun langsung dulu, ngajarin mereka kayak gini. Terus kalau nanti mereka udah paham gitu, ya sama seperti kayak Regina tadi bilang, kalau mereka mentok gitu, mereka butuh nih komunikasi, ya aku juga bantu mereka gitu. Jadi mereka bisa kerja sama teamwork juga gitu. Jadi sebenarnya kalau aku lebih ke ngajarin mereka ke tanggung jawab. Jadi tanggung jawab sama kerjaan mereka biar bisa selesai. Di luar dari itu mereka, aku nggak butuh disegani juga sih sebenarnya. Jadi mereka punya penilaian tersendiri lah sama aku. Sebetulnya sih memaintain SDM kayak sama ya ilmunya, sama kayak kita ngerawat keluarga, ngejaga lingkungan sosial kita, pertemanan. Kalau kita lakukan pakai hati yang tulus, pasti bisa. Cuman betul seperti yang Regina bilang tadi di awal, bahwasanya jadi pemimpin, penempatannya itu harus tepat. Prinsip dasarnya sih memanusiakan manusia. Karena saya mulainya dari nol, kita tahu benar bagaimana effortnya mereka sudah bantu kita. Betul. Dalam hal energi dan sebagainya, kita teamwork. Tapi ada satu trik juga, saya selalu ngajarin dan kasih lihat seperti yang tadi Syarin bilang, bahwasanya saya menguasai semua detail dari bisnis ini sehingga mereka tahu benar, supaya mereka nggak terlalu GR juga. Kalau mereka mau keluar sewaktu-waktu dan sebagainya, saya selalu bilang, saya di sini bukan hanya membuka pekerjaan yang menghasilkan uang, karena uang Tuhan berikan sesuai dengan porsi masing-masing. Tapi saya buka usaha ini adalah pelayanan kasih. Jadi kalau kalian tidak bertanggung jawab sama pekerjaan dan kalian keluar, usaha saya tidak mungkin bangkrut karena saya menguasai semua lini detail pekerjaan saya. Saya akan tetap kerja keras sampai usaha saya tetap maju dan kamu akan tetap jadi pribadi yang begitu-begitu aja. Jadi mereka mikir, ini bos saya bisa semua. Saya yang ciptakan resep. Saya yang buat measuring resep. Patokannya, saya yang bisa ini, saya bisa semua. Saya disuruh nganter pakai truk juga saya mau. Saya bikin tampah juga saya bisa. Jadi kamu mau apa gitu. Jadi mereka nggak lihat celah gitu buat saya dikerjain. Ngeri banget. Takut juga sih mau ngerjainnya semua serba bisa. Gimana? Emang harus gitu sih Mbak. Tapi kita karena kalau enggak nanti kita ditipu-tipu ya, namanya orang ya hari gini kan. Iya. Betul. Single detail, orang mau bohongin juga susah cari celahnya sebenarnya gitu. Ya. Ada yang kelewatan. Yang penting tuh kita jadi pemimpin perempuan jangan baperan sih Mbak. Itu iya bener tuh. Aku pernah marahin karyawanku karena mereka suka bikin status gitu kan. Iya. Itu aku langsung bikin SOP, nggak boleh bikin status di kantor karena apa? Karena kalau emang nggak suka ya udah ngomong langsung gitu. Betul. Ya, nanti jadinya nggak enak kan. Ya apalagi kita banyak mempekerjakan perempuan juga kan Mbak. Ada waktu-waktunya yang datang bulan lah, ada masalah. Iya. Bawa ke tempat kerja, ketemu sama kita lagi garang juga daripada berdua. Terus jangan
jangan baper, titik. Iya benar. Iya, jangan baper. itu kalau udah pekerjaan ya udah kita pekerjaan aja gitu, jangan Profesional. berprofesional aja, bener, aku setuju. Aku punya pertanyaan terakhir nih, since aku lagi ngobrol sama perempuan-perempuan hebat yang juga menjadi pemimpin di bisnisnya masing-masing. Kalau kita ngomongin pemimpin perempuan, boleh gak sih diceritain gitu, ada gak sih sosok pemimpin perempuan yang menjadi inspirasi kalian selama ini dalam berbisnis? Buat aku ya, belakangan kan banyak sekali memang pengusaha perempuan ya Mbak ya, lahir gitu. Cuman kadang kan pasti kita lihat, terus kemudian kita baca gitu. Aku memang selalu interest sama sosok pengusaha yang selalu start from zero. Effortnya mereka gitu, dari yang modal nol, kegigihannya dan sebagainya. Aku suka tuh Niluh Jelantik. Ini dalam kapasitas usahanya dia ya, karena beliau kan aktif di sosial juga, politik dan sebagainya. Aku ngelihatnya dari segi usahanya, gimana dia bisa bikin brand namanya sampai keluar. Dia juga banyak menceritakan perjalanan hidupnya dia di dalam bisnisnya ya. Terus saya lihat juga kemarin dia nge-switch usahanya juga cepet tuh, waktu pandemi. Sepatu fancy otomatis nggak masuk, terus dia switch, dia jual makanan murah, dia jual masker, dia jual tas-tas. Trend fashion kan berubah ya, kita nggak pakai ya tas-tas Hermes, Chanel apa, kita pakai tas yang bisa disemprot sanitizer ya ibu-ibu ya, terus dilap gitu ya, lebih laku. Nah saya lihat dia langsung bikin tote bag yang dari kain-kain batik, mengumpulkan semua usaha UKM. Nah aku suka si Niluh Jelantik ini dari cara dia untuk mengembangkan usahanya dari nol dan kepekaan dia untuk sesama pengusaha UKM. Oke, cool. Niluh Jelantik tuh emang oke sih. Kalau Mbak Sarin mungkin? Kalau aku sendiri sih nggak punya sih, kalau misalnya dibilang sosok inspirasi satu orang tuh nggak punya gitu. Tapi hampir semua pengusaha wanita yang sukses ataupun pengusaha laki-laki yang sukses itu semua inspirasi sih bagi aku gitu. Apalagi yang bisa balance nih di urusan bisnis sama kehidupannya. Itu pasti aku terinspirasi sama orang-orang yang seperti itu gitu. Contohnya sih ada beberapa, mulai yang aku lihat kayak tokoh politik ataupun pengusaha yang kalau kerja bawa anak gitu. Itu bagi aku menginspirasi gitu. Karena apa? Karena aku tahu nih ada salah satu kalau nggak salah di Australia. Dia kerja itu dia bawa bayi, dia nyusuin gitu. Menurut aku itu inspirasi bagi aku, dia bisa balance antara pekerjaan dan kehidupannya. Gitu sih. Mbak Regina ada tambahan? Kalau dari sisi aku ada beberapa inspirasi, maksudnya nggak cuma dari sisi bisnis aja, tapi karena aku juga aktif di politik, ya balik lagi ya, maksudnya presiden pertama Indonesia yang perempuan ya Bu Mega gitu, udah nggak ada lawan. Terus ketua DPR RI yang pertama perempuan Mbak Puan gitu. Jadi menurut aku ya aku mengarahnya ya sebenarnya ke sana gitu, karena itu yang akhirnya membuat aku untuk terus bergerak gimana caranya kita bisa berguna lah, membawa berkat buat orang-orang di sekitar kita melalui hal-hal kecil yang kita lakukan gitu. Makanya aku mulainya sekarang dari bisnis juga. Kenapa? Karena dengan adanya bisnis ini mungkin masih skala kecil yang bisa aku perbuat buat orang-orang di sekitar aku gitu. Namun mungkin ketika udah terjun di politik secara full, lebih banyak dampak dan impact yang bisa kita berikan. Itu aja sih Mbak, mungkin sedikit tambahan dari aku. Oke. Thank you banget. Ini aku sebenarnya masih pengen ngobrol-ngobrol lagi. Tapi kan nggak mungkin ya, kayak kita masih ada kegiatan lain gitu kan. Mbak Regina bersiap mau berkuda besok, jet ski ya kan di weekend. Oke, ini kalau kayak gitu thank you banget waktunya Mbak Sarin, Mbak Yasmin, Mbak Regina. Udah ketemu lagi. Senang banget bisa sharing-sharing tentang bisnisnya, bikin aku kayak oke, aku mau bisnis apa ya, harus jadi pengen deh gitu kan. Ya. Semoga perempuan-perempuan hebat di Indonesia yang saat ini lagi nonton program ini, acara ini bisa mendapatkan inspirasi dari obrolan kita hari ini. Jangan lupa untuk nonton terus episode-episode Perempuan Indonesia 1 Talk selanjutnya, ataupun yang udah-udah, makanya jangan lupa
di-subscribe dulu dong channel YouTube-nya dan ikutin Instagram dan Facebook kita di @perempuanindonesia1 dan di Twitter @perempuanidn1. Oke, kalau kayak gitu aku Karina hari ini saya pamit dulu di episode kali ini. Sampai ketemu di episode PS Talk selanjutnya. Sehat-sehat dan stay healthy. Bye-bye.